Nah, ini kita bicara tentang Mi Precious ya. Ini tadi di depan kan ada kata-kata GIO loh. GIO itu apa? Guarantee Issuance Offer. Guaranteed issued. Gini. Kenapa kok produk ini ada? Karena Manulife itu menyadari orang Indonesia itu baru sadar beli asuransi kalau sudah kadung sakit. Baru sadar beli asuransi kalau sudah terlanjur ditolak perusahaan asuransi. Baru sadar butuh asuransi kalau sudah terlanjur banyak resiko, betul enggak? Nah, Manulife melihat itu sebagai sebuah peluang, dia mengukur resiko, dia keluar Mi Precious. Sederhana. Produk ini sebetulnya apa yang ditawarkan? Sama seperti yang Meta selalu bilang. Sebetulnya apa sih yang goal atau golden period atau golden goal dari sebuah uang asuransi tutup usia? Betul ya? Atau apa sih sebetulnya tujuan dari seorang orang tua mewariskan aset usaha untuk anak atau ahli warisnya dia? Sederhana, dia mau mewariskan biaya hidup, dia mau mewariskan biaya lifestyle-nya, betul enggak? Iya kan? Dia mau memastikan kalau dia nggak ada, anak istrinya masih tetap hidup selayak seperti yang selama ini dia provide, betul enggak? Makanya kenapa Mi Precious itu preparation of legacy. Legacy, mewariskan gaya hidup, mewariskan biaya hidup, betul enggak? Nah, ketika kita bicara itu, sebetulnya ya kita bicara ya ternyata warisan itu tidak melulu keluar uang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, betul enggak? Bisa juga warisan berupa keluar 100 juta tiap tahun selama 50 tahun. Nah, Mi Precious itu bicara seperti itu. Nah, ketika kita bicara mengenai jaminan hidup, ya kamu mau keturunanmu dijamin selama 30 tahun atau 50 tahun? 50 tahun. Oke, 50 tahun. Nah, dari sini kita harus sama konsep dulu kepada nasabah kita. Kalau ini mengenai umurmu yang dijamin, keluargamu yang dijamin, betul enggak? Kalau di awal Meta langsung ngomong, oh ini asuransi kamu asuransimu ini 50 tahun. Belum aku ngomong gitu, apa pikirannya orang? Lama banget ya. Asuransinya kelar 50 tahun. Tapi kalau kita bicara proteksi, kita bicara keluargamu tuh dibiayai. Kamu mau keluargamu dibiayai 30 tahun atau 50 tahun? Jadi kita harus menyamakan persepsi dulu bahwa di sini semakin lama semakin lebih baik. Bahkan aku bilang, iya ya Pak ya, kok ya 50 tahun tok ya Manulife ini ya. Sajane ada 70 tahun ya kita mau toh, betul enggak? Nah, intinya ke situ. Ya. Nah, apa yang produk ini berikan? Ini contohnya. Saya kasih contoh. Jadi dia menyisihkan, ini saya kasih contoh supaya angkanya gampang ya teman-teman ya. Jadi ini dia perencanaan dana mapan sebesar 1 miliar dengan premi per tahun 508 juta. Oke? Ya, 508 juta dia sisihkan selama 5 tahun. Per tahunnya 508 juta. Apa yang didapatkan di setiap tahun ke-11, 21, 31, 41 itu dia terima 250 juta per tahun. 250, 250, 250, 250. Lalu in between mulai dari tahun ke-12 sampai tahun ke-20, 22 sampai 30, 32. Jadi intinya di tengah-tengah tahun-tahun tadi terima 250, dia akan menerima, dia atau ahli warisnya. Ingat ya. Karena ketika dia masih hidup ini jadi dana pensiun. Ketika dia tutup usia ini jadi asuransi biaya hidup, betul enggak? Nah, di dalam in between ini tadi setiap tahun dia atau ahli warisnya akan terima 100 juta tiap tahun. Dijamin. Di akhir kontrak di tahun ke-50 dia terima 1 miliar. Tujuannya apa? Ya supaya dengan uang 1 miliar ini keturunan yang berikutnya bisa beli produk yang
sama untuk keturunan selanjutnya. Makanya kenapa ini produk namanya Preparation of Legacy. Jadi bukan hanya biaya hidupnya aja yang dilegasikan. Nah, ya, Preparation of Legacy. Jadi bukan hanya biaya hidupnya aja yang diwariskan, betul nggak? Tapi kebiasaan baiknya untuk meneruskan biaya hidup keluarganya itu pun diwariskan. Oh, tadi jadi konteks bilang 3 generasi itu karena tadi dikeluarin. Ya, karena kan ini kan 50 tahun proteksinya, terus kemudian habis gitu dia bisa ganti tertanggung utama 3 kali. Oh, Jadi nggak perlu ini langsung ganti iya, nama doang. ganti nama doang. Nggak perlu beli polis baru. Seperti itu. Nah, di sini Dilanjutkannya bayar ininya. kalau yang sudah gua selesai bayar. 5 tahun ya nggak perlu bayar lagi, sudah tinggal ganti aja. Kan kalau di beberapa asuransi itu kan ada banyak ya yang seperti ini. Apa sih yang ditakutin orang kalau asuransi terlalu panjang? Misalnya nih si bapak dia beli, dia tutup usia, bisa nih pergi ke ahli warisnya. Tapi kalau ahli warisnya tutup usia juga, siapa yang terima? Betul enggak? Kalau Nah, jadi kalau kecelakaan pesawat betul, atau kan siapa yang terima? bapak anak meninggal. Heeh. Meninggal. Iya toh. Nah kalau ini misalnya si bapak dia beli untuk anaknya sebagai ahli waris, ya kan, dia meninggal, anaknya ini tidak hanya sebagai ahli waris tapi dia naik sebagai tertanggung utama menggantikan bapaknya, jadi dia punya ahli waris baru toh. Itu automatically atau Ada form yang harus diisi. Formnya. Betul. Setelah kejadian meninggal itu ada Bisa. form yang diisi, Iya, bukan di awal ya. bukan. Seperti itu. Kalau bencana alam kan bisa satu keluarga bisa. Bencana Iya alam, kan, tsunami. kita tetap bisa runtut toh. Iya. Apa sih yang ahli waris yang legalnya siapa, seperti itu. Begitu. Karena banyak kan bencana alam itu kan Betul. kalau nggak ada kayak gini kan Ya udah hilang, hilang. betul. Asuransinya tutup. Seperti itu. Nah, ini kan bisa sampai ke ahli warisnya kan, seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu kan dia bisa ke keluarga inti yang lain kan, Iya. gitu loh. Programnya harus berjalan. Iya. Program ini harus berjalan ke keluarga inti itu ya. Legacy. Itu hanya cukup menyebut nama aja udah bisa ya, tanpa Kan ada berkas ya, berkas yang menyatakan hubungan Darah. darah, ya. seperti itu. Jadi ini nggak perlu cek medis lah, enggak. Pokoknya Nggak dia perlu. dia mau berapa, udah. Iya, karena ini produk Gio, guaranteed issuance offer gitu ya, teman-teman ya. Nanti sebelum saya ngomongin Gio-nya, nah mungkin kan teman-teman nanya kan, lo Meta itu kok ada yang warna biru tua, ada hijau, ada pink, itu bedanya apa, ya kan? Nah, jadi produk ini tuh punya 2 nilai tunai. Pertama, nilai tunai yang keluarnya sifatnya pasti. Jadi mau apapun kondisi kondisi perekonomian Indonesia, itu yang biru-biru ini pasti cair. Yang tadi 250 juta, 100 juta tiap tahun itu loh ya. Nah, tapi kita punya manfaat tunai yang tidak dijamin yang sifatnya seperti dividen. Nah, ini saya sampaikan dengan asumsi sedang 6%, ya kan? Itu dia akan keluar lagi tambahan. Jadi yang 250 tuh ada lagi tambahan 180. Berarti yang cair total 430, oke? Tapi itu nggak digaranti ya. Nggak digaranti. Tapi intinya gini loh, untuk manfaat yang dijamin aja kan uang kita sudah untung nih. Iya. Jadi kan istilahnya ini kita bilang, oh ya syukur kita terima, kan begitu ya. Jadi nggak ada resiko untuk menerima manfaat yang kedua ini Jadi gitu dari loh. 2,5 M kan itu ya totalnya Iya. kan gopek kali 5 tahun. Itu manfaat pastinya 5,5. Nah, manfaat tidak dijaminnya itu bisa mencapai 3,42 Ini ada miliar. ridernya juga. Tidak ada, ini sudah termasuk di dalamnya. Jadi total kalau misalkan kita menghitung antara manfaat pasti dan manfaat tidak dijamin, itu total yang diterima sebesar 8,9 miliar. Gitu. Waivernya juga nggak ada ya. Nggak ada. Jadi waivernya ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi di 2 tahun pertama, ya dia mau tidak mau dia harus tetap hidup. Kalau di 2 tahun pertama dia ternyata tutup usia, maka yang Manulife lakukan hanya mengembalikan premi yang sudah dibayar. Full ya. Full, tanpa potongan. Tapi kalau dia meninggal di tahun ketiga, maka premi jatuh temponya itu akan menjadi tanggungannya Manulife. Waiver otomatis. Waivernya otomatis. Manulife akan selesaikan selama 3 tahun. Plus yang manfaat cairnya ini akan tetap dibayar. Maka tetap diterima ahli waris. Jadi kalau ditanyain sama orang, Meta UP-nya berapa? Pertama,
kalau kamu memenuhi syarat hidup di 2 tahun pertama, kamu menerima UP pertama adalah pembebasan premimu selama 3 tahun ke depan. Oke? Kedua, nilai cair yang dijanjikan selama 50 tahun pasti diterima oleh ahli waris. Kok nggak ada UP lamsam keluar? Ya kan seperti yang Meta tadi cerita kan, UP itu ada yang sifatnya lamsam, ada yang sifatnya biaya hidup. Seperti itu. Nah, untuk kondisi medismu, Manulife itu cover untuk biaya hidup. Ini keren. Bagus, karena kita gini loh. Orang itu kalau sudah dalam kondisi, kita bicara orang dalam kondisi cio ya. Kita nggak usah bicara orang sehat dulu. Orang dalam kondisi sakit ya. Pasti kan oke, mungkin dia punya uang, tapi kan pasti kemampuannya juga menurun. Ketika dia kemampuannya dia menurun, terus Manulife itu cairkan uang yang cair tiap tahun. Artinya kan Manulife itu membiayai dia kan untuk tetap mempertahankan hidupnya, betul enggak? Maksimal masuk umur berapa? Kalau produk ini itu maksimal masuk umur 70. 70 ya. Bagus tuh. Masih oke ya. Dia punya duit lah ya. 60-an Dan udah dia banyak baru penyakit nabung ya. dua kali. Begitu dia tutup usia, Pokok selesai 2 tahun ya. berarti banget. Ya memang betul. Ya. Preminya dilanjutkan, Kan? nilai tunainya pun cair terus. Nah, ini produk ini baru ya atau sudah lama? Yang ini baru, tapi dia punya produk sejenis seperti ini sudah lama. Jadi Manulife sudah punya track record, mereka tuh punya produk seperti ini dan cair terus. Dan ini limited kan ya? Betul. Terus juga kalau sampai sama itu jadi bencana itu paling berat. Benar. Jadi ini produk ini sebetulnya gini loh, yang kayak tadi Meta bilang. Kenapa produk ini ada? Karena Manulife itu menyadari orang Indonesia itu memang kadang-kadang memang baru sadar butuh asuransi pas sudah kadung sakit. Dan masalahnya ketika kamu sudah kadung sakit, kamu punya asuransi apa? Ini sebenarnya kayak mancing generasi berikutnya. Kalau Iya. begitu terima manfaat ini, generasi berikutnya pasti sadar asuransi. Betul. Ternyata begitu. Nah, dan Manulife sudah sediakan toh, Iya. yang di akhir kan. Jadi dia beli pun nggak pakai uangnya sendiri, gitu. Kalau Tapi dia pakai sadar, kalau uang enggak, yang cair ya. Setidaknya dia terima manfaat. Tapi kalau orang nggak terima merasain pasti ketagihan. Pasti sering lah ya orang ya, dia beli UP, ketika dia sudah terima UP, dia balik bekal beli UP, betul enggak? Nah, tapi ini kita membuka mindset kepada Pak, UP itu tidak selalu terima uang 100 miliar di depan. Iya. Yang mahal itu bukan uang 100 miliar yang di depan, Pak. Itu cash flow Tapi harian bagaimana uang 100 bulanan. miliarnya itu bisa menjamin keberlangsungan hidup anak Bapak selama 50 50 tahun. Pak, uang 50 tahunmu tuh tak taruh di depan 100 miliar, itu bisa lebih loh, Pak. Betul enggak? Iya. Karena kan nilai uang kan turun. Betul kan? Nah, tapi ini Manulife sudah garanti untuk memberikan nilai uang yang sama selama 50 tahu. tahun. Ini maksimum UP-nya 5M ya. Preminya Satu orang preminya. Premi 5M itu yang bisa 5 5M berarti kan kalau dilihat dari kurang lebih kan pengembalian kan 200% ya. Iya. 100 plus 100 plus 100 Iya, ya. nggak bisa besar. Berarti Ya 5 kita jadi kalau 10 ya maksimum Iya. berarti UP-nya 10. oh ini dana mapannya ini loh. Ini bisa 20M loh berarti. Jadi kalau kita bilang kayak gitu ya, kita kalau ngomong ya dia terima kan ada manfaat pasti dan manfaat tidak dijamin juga kan gitu loh. Ya memang kalau dia belinya lebih besar dari itu ya nanti ada term and condition ya, nanti bisa lihat di slide-nya kita. Paling bagus memang kalau memang punya kemampuan finansial memang pasti ngambil. Kalau udah ketahuan seperti itu semua pasti ketagihan juga sih musisi Iya. ambil ini berproses ambil. Seperti itu, karena kan ini produk kan berkelanjutan gitu loh. Sakitnya diabaikan ya, satu tahun. Tutup mata pak. Mata ya. Jadi guarantee issuance offer, garansi issued memang. Bagus ya. Tutup mata. Memang ada ketentuannya di situ. Pertama dia harus bertahan hidup selama 2 tahun gitu loh. Jadi Meninggal tetap diteruskan istri. Kenapa? Kalau meninggal 2 tahun diteruskan istri 3 tahun. Kalau meninggal 2 tahun, misalkan dia polisnya sudah berjalan 2 tahun. Jadi dia meninggal di tahun ketiga gitu ya. Maka polisnya itu premi tahun ketiga, keempat, kelima Manulife yang lanjutkan bayar. Oh, Manulife yang bayar. Betul. Bukan istri ya. Bukan. Terus tahun ke-11 mulai cair nilai tunai. Tapi kalau dia meninggal, misalkan dia udah bayar 2 tahun, tapi dia polisnya belum umur 2 tahun, betul bisa ya? Iya. Karena kan yang namanya polis usia 2 tahun itu kan selesai sampai akhir tahun kedua.
Misalkan dia udah bayar 2 tahun, tapi dia di bulan ke-6 meninggal. Berarti kan belum selesai kan 2 tahunnya. Ya premi 2 tahunnya tadi Manulife kembalikan. Tanpa potongan ya. Kembali. Hanya itu aja ya. Berarti ini belum ada pajak ya otomatis. Nggak ada, Kalau karena kan ini kan manfaatnya kan manfaat asuransi ya, bukan manfaat investasi ya. itu Seperti manfaat yang tidak dijamin itu kan juga bukan investasi ya, Oh, bukan iya. saham ya. Nah seluruh dunia memang nggak ada ya, nggak kena tax ya seluruh dunia. Insurance memang nggak ada. Kita kurang tahu ya kan peraturan setiap asuransi. Itu seperti itu. Jadi ini tentang Me Precious ya. Jadi kalau saya bilang apakah produk ini bagus atau tidak, yaitu kembali ke sebagaimana kita bisa menjelaskan, membuka mindset bahwa asuransi itu tidak melulu tentang UP cair besar, tidak melulu tentang premimu murah atau mahal, tapi tentang kamu tuh harusnya nggak bisa beli asuransi, tapi ada perusahaan asuransi buat yang orang mau kepepet cover ya. kamu ya, contohnya begitu. Tapi kemarin pun Meta juga bisa tawarkan ini ke orang yang sehat dengan konteks pemikiran adalah ya kita tuh nggak tahu kita tuh mau akan sehat berapa lama. Tapi kalau kamu punya sebuah produk asuransi yang bisa berfungsi ganda, maksudnya gini, ketika kamu masih hidup ini bisa jadi kayak tabungan dana pensiunmu. Tapi kalau kamu tutup usia itu tetap cair buat ahli warismu. Nah itu kan juga menarik kan. Jadi kan dia nggak perlu beli banyak asuransi tuh. Karena kan ketika dia hidup dia sudah langsung punya dana pensiun, tapi kalau dia meninggal dia juga sudah punya warisan. Cuman ini mungkin komisi ke kita kecil. Jangan kaget ya, komisi tahun pertamanya masih 20%. Oke lah. 2 kali 2 tahun tak ya? 5 tahun. Tahun kedua 15%. Lebih turun-turun Nanti lagi. bisa dilihat di tabel ya, mungkin kalau Meta salah. Jadi intinya ini tidak ada syarat medis, tidak ada apa. Dia cuma maksimal usia masuk 70 berat. Betul. Nanti juga kayak syarat life risk-nya atau maksimum berapa premi dia bisa ikut itu juga ada di ininya. Kalau di atasnya itu ya Yang jelas non medical gitu kan ya. Dan maksimal